Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari Majelis Permusyawaratan Kelas SMA Negeri 1 Purbalingga. Dengan saya Hairunisa Azahra dan rekan saya Zarifan Ariswari. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjawab dan menanggapi aspirasi dari teman-teman yang sudah disalurkan melalui forum aspirasi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 17 hingga 18 Januari 2022, Majelis Permusyawaratan Kelas SMA Negeri 1 Purbalingga telah melaksanakan kegiatan forum aspirasi. Nah, pada acara forum aspirasi ini, teman-teman sekalian sudah menyalurkan aspirasi yang nantinya akan kami bahas di sini untuk ditindaklanjuti oleh sekolah. Nah, dalam kesempatan ini, kami akan menjawab sekaligus menanggapi nih aspirasi dari teman-teman yang tentunya kami tidak sendirian di sini. Kami ditemani dengan salah satu narasumber yang sangat spesial, yaitu ada Bapak Muhammad Saifuddin selaku Wakil Bidang Sarana dan Prasarana. Halo Pak, apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah, Pak, dari kami akan membantu untuk membacakan aspirasi yang sudah disalurkan oleh teman-teman nih melalui forum aspirasi. Oke, silakan. Baik, Pak. Yang pertama yaitu mengenai fasilitas WiFi yang harus ditingkatkan. Menurut Bapak itu bagaimana ya, Pak? Oh ya, terima kasih begini ya. Jadi kebetulan di bulan November 2021 maintenance sudah mencoba memperbaiki WiFi sekolah kita. Waktu itu PTM kita hadirkan 50% siswa. Nah, karena sekarang ini mulai Januari 2022 kita hadirkan siswa dalam PTM itu 100%, berarti kan user adalah bertambah 2 kali lipat. Ya. Tentunya ini menjadikan lambat, ya kan, akses lambat gitu. Nah, jadi insya Allah ke depan ini kami tadi sudah mendiskusikan dengan tim IT kami. Jadi di sarana prasarana itu ada tim IT, ya. Tim IT sudah kami panggil, ya, kami ajak diskusi untuk menyelesaikan satu permasalahan terkait dengan WiFi di SMA. Jadi insya Allah secara bertahap ini ya, secara bertahap karena kebetulan dana BOS juga belum turun gitu. Jadi secara bertahap akan kami perbaiki perangkatnya gitu. Jadi perangkatnya karena kurang mendukung gitu. Nah, sehingga akan kami perbaiki. Rencana seperti itu ya. Karena tadi kami sudah mendiskusikannya. Gitu. Nah, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya. Lanjut ke topik yang kedua, yaitu menyediakan alat kebersihan kelas masing-masing. Nah, solusi dari Bapak sendiri itu bagaimana, Pak? Oke, ini menyediakan alat kebersihan di kelas masing-masing. Ya, jadi karena ini adalah seiring perjalanan waktu dari offline menjadi online, dari belum atau tidak ada petugas piket dan akan menjadi ada petugas piket harian di kelas masing-masing, ya. Nah, tentunya ini juga berproses, yang mana pengadaan kemarin di alat kebersihan karena di tahun kemarin itu adalah offline, sehingga tidak untuk terkait dengan pembelanjaan alat kebersihan itu kan berkurang. Jadi kami alokasikan untuk alat kesehatan, gitu ya. Nah, tapi ya kan, ini kan di awal tahun anggaran. Jadi ini kami anggarkan untuk alat kebersihan akan menyesuaikan dengan kebutuhan di kelas masing-masing. Gitu ya. Siap, Pak. Nah, tadi kan alat kebersihan itu sudah disediakan karena akan menjelang terjadinya jadwal piket baru kayak gitu kan, Pak. Yeah. Nah, kalau boleh usul nih, Pak, gimana kalau misal nanti ditambahin dengan kaca pembersih kayak gitu, Pak? Okay. Dan segala macamnya. Iya, siap. Kebetulan tenaga kebersihan kami pun sudah mengusulkan tentang hal tersebut, gitu.
Jadi alat kebersihan itu sudah diusulkan oleh petugas atau tim kebersihan kami terkait dengan kelengkapan yang dibutuhkan oleh kelas masing-masing. Jadi tidak hanya sapu, sulak ya, untuk kaca gitu, ya, pembersih kaca juga insya Allah nanti kami siapkan. Berarti ini semua sudah direncanakan ya, Pak? Iya. Oke, insya terima Allah. kasih. Baik, Pak. Untuk aspirasi yang ketiga yaitu peningkatan fasilitas ruang agama. Gitu, Pak. Nah, yang dimaksud di sini adalah ruang agama bagi agama Kristen dan juga Katolik. Gitu, Pak. Oke, terima kasih ya. Kebetulan di tahun kemarin, ya, di tahun kemarin, tahun 2021, di saat PTM itu diberlakukan 50%, itu kami sudah merapatkan dengan kepala sekolah, ya, kemudian dengan semua waka, kemudian dengan tim pengembang untuk membicarakan terkait dengan ruang agama, baik untuk Katolik ataupun Kristen. Dan waktu itu disepakati bahwasanya untuk ruang agama, baik agama Katolik ataupun agama Kristen, itu kami pindahkan yang sekarang ditempati oleh OSIS dan MPK. Adapun untuk kelengkapannya, jadi kami memang sudah merancang anggaran terkait dengan standar minimal yang harus ada di ruang agama tersebut. Gitu, okay? Jadi karena ini kan RKAS baru kan di tahun anggaran. Nah, RKAS baru di tahun anggaran. Jadi ini baru pengusulan rancangan anggaran semuanya. Adapun untuk eksekusi tentunya adalah menunggu dana BOS cair. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Untuk topik selanjutnya yaitu memberi gorden di setiap kelas. Oke. Ya, terima kasih nih ya. Jadi rupanya para siswa ini menurut saya sangat peduli ya kan terkait dengan kenyamanan sekolah kita ya. Saya ucapkan terima kasih dan suatu apresiasi yang luar biasa nih ya pada mahasiswa yang telah begitu peduli terhadap kenyamanan sekolah kita. Jadi karena sebelumnya itu online ini ya. Iya, Sebelumnya betul, Pak. offline, mohon maaf nih ya. Sebelumnya kan offline ini. Sebelumnya offline itu pemakaian kelas ya nggak dipakai kan gitu ya, pemakaian kelas nggak dipakai. Gorden pun kami lepas semuanya. Tadinya di saat offline semua gorden kami tarik, kami laundry semua, gitu ya, kami laundry. Kemudian sering berjalan waktu mulai online ya, mulai online nih, online bertahap ya. Yang terakhir kemarin akhir 2021 kan menghadirkan 50%. Dan mulai 2022 kita hadirkan 100%. Ya. Rupanya ya gorden itu kalau kurang ya benar kurang ya. Karena di deretan kelas seperti barat lobby gitu ya. Barat lobby ataupun timur lobby itu tidak ada kelas yang menggunakan gorden ya. Iya, betul, Belum Pak. terpasang Iya, kan? belum. Oke, belum ya. Oke. Jadi kalau itu memang menjadi apa ya? Adanya gorden menjadi lebih nyaman. Tidak ada gorden itu tidak nyaman karena Bapak Ibu menggunakan LCD, kemudian kurang jelas bagi siswa Siswa-siswa, karena iya. terlalu silau gitu ya. Iya, Ya, Pak. betul, Pak. Oke, karena pencahayaan. Oke. Ya, insya Allah nanti ya kan kita masukkan ke anggaran tahun 2022 ini. Ya. Baik, Pak. Karena ini kan belum digolkan. Ya. Jadi RKAS yang kami susun kan ini belum digolkan. Itu artinya pengusulan masih bisa. Gitu. Oke.
Baik, Pak. Yang selanjutnya yaitu fasilitas dan kebersihan toilet nih, Pak, yang ditingkatkan. Kalau tadi kan ruang kelas ya, Pak. Kalau Iya. sekarang ini toilet. Oke. Gitu. Oh ya, terima kasih sekali ya. Nih, saya senang sekali kalau terkait dengan toilet begini, para siswa, para guru, karyawan, atau semua warga sekolah itu peduli, ya. Dan itu memang yang sangat kami harapkan. Kepedulian, satu di antaranya, poin utama adalah di toilet. Karena para tamu akan hadir ke sekolah kita, itu ke toilet, itu langsung uh, mengklaim, oh ya, kalau kurang bersih nih artinya sekolahnya kurang Kurang menjaga bersih, kebersihan, iya. gitu ya. Oke. Jadi kebetulan di akhir Desember kemarin kami itu sudah mengadakan evaluasi ya. Akhir Desember adalah evaluasi terhadap tenaga kami, tenaga kependidikan ya. Jadi karena kebetulan saya itu di Sarpras dan juga menjadi PLT Kasubag TU, itu artinya kami mengkoordinir para tenaga kependidikan sehingga di akhir Desember kami mengadakan evaluasi terkait dengan kinerja para pegawai di tenaga pendidikan tersebut. Dan satu di antaranya yaitu tadi terkait dengan kebersihan toilet. Ya, karena kami sampaikan di akhir Desember kami sampaikan bahwasanya Januari kita akan masuk 100% PTM. Oleh karena itu, mohon disiapkan untuk toilet pastikan bersih, tidak ada alasan apapun untuk tidak bersih, gitu ya. Jadi pastikan bersih. Oke. Ya, jadi nanti juga Solah akan besok kebetulan hari kami untuk briefing ya. Jadi kami juga akan mengingatkan kembali kepada pegawai kami, tapi juga apalah arti tenaga kami membersihkan manakala ada di antara warga kita, baik siswa, guru, karyawan, ya, itu yang tidak peduli dengan toilet, ya. Artinya kalau sudah masuk ke toilet pastikan dibersihkan, ya, disiram kembali. Gitu. Ya, itu adalah kepedulian, ya, wujud kepedulian kita terhadap sekolah kita itu sendiri. Oke, jadi insya Allah kami kembali ingatkan kepada tenaga kebersihan kami dan juga kami mengajak kepada seluruh warga untuk peduli terhadap kebersihan khususnya adalah toilet. Gitu. Nah, berarti Pak untuk kebersihan toilet ini bukan kita tuh tidak boleh hanya mengandalkan sekolah, tapi kita semua tuh harus bahu membahu dalam menjaga kebersihan toilet ini. Seperti itu Pak? Iya, Iya. betul. Okay. Ya. Untuk poin yang selanjutnya yaitu memperbaiki fasilitas lapangan basket seperti ring dan juga membenahi fasilitas yang lain-lainnya. Ya, terkait dengan lapangan basket ya, ini. Kalau ring itu sudah berkali-kali kami ganti, terus terang ya, berkali-kali kami ganti ya. Dari yang kami ada ya kan, yang kami sediakan maksudnya, hingga jadi memfasilitasi menuruti apa yang harus menjadi standar begitu ya, menjadi Pak? standar gitu ya. Nah, itu sudah kami wujudkan. Akan tetapi memang bolak-balik ya, ini rusak ya, bolak-balik rusak. Nah, ini juga terkait dengan para siswa nih ya. Jadi kami berharap kepedulian siswa juga ya, itu untuk lapangan kita ya kan, fasilitas sekolah kita. Jadi kalau ring basket tentunya untuk memasukkan bola ke dalam ring kan gitu. Iya. Ya, betul, Bukan Pak. untuk gandulan ya kan. Betul, Pak. Nah, tetapi jadi para siswa sebagian ya, nah, sebagian kecil. Jadi ada ya kan, ada yang gandulan ring menjadikan ambles seperti itu ya, patah dan seterusnya. Tuh ya. Oke. Nah, itu ring isolasi ketersediaan ada, nanti bisa tinggal pasang nih ya. Jadi yang telah dibelanjakan di tahun lalu ya, nanti bisa
bisa dipasang gitu, dipasang. Nah, kemudian kalau di yang lainnya gitu ya, tidak hanya ring tuh Pak, di lapangan basket yang lainnya tuh lapangan dibagusin gitu dan seterusnya ya kan. Ya. Ada niatan sih ya, ada niatan tadinya tentunya ini niatan kami juga konsultasikan ya kan, Iya. kepada yang berwenang gitu. Pinginnya ya kan, berangan-angan biar ada indoor gitu kan. Nah, sehingga kalau panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan ya kan, latihan tetap jalan gitu, tidak pakai hujan-hujanan, tidak pakai panas-panasan gitu ya. Ya, Iya, Pak. Pak. Akan tetapi ya kan, mengingat menimbang karena tata letaknya nih ya, tata letaknya itu di dekat kelas seperti itu ya kan, Iya. sebelah barat, sebelah barat ruang basket itu kan ada ruang kelas ya kan. Iya, ruang Nah, kelas. itu menjadikan nanti tambah gelap Iya, ya kan. Nah, betul. sampai tambah gelap padahal di sebelah barat ruang basket itu sudah gelap ya kan, Iya, ya kan, iya. diapit oleh UKS UKS. itu. Nah, nanti kan menjadi tambah gelap. Kemudian ada usulan biar dipindahkan. Nah, kalau dipindahkan ini ya, tentunya dana BOS itu tidak bisa untuk menganggarkan ya, terkait dengan pembuatan ya. Pembuatan ulang ya, Pak. Pembuatan itu nggak bisa. Jadi pemeliharaan bisanya, gitu. Pemeliharaan baru bisa. Tapi kalau membuat, nah ini membuat ini kan kalau dipindahkan, kita berarti kan membuat kan, Iya, Iya. dua untuk kali ya, Pak. ya untuk anggaran yang besar itu tidak teralokasi di dana BOS karena dana BOS di maksimal itu 20 juta begitu ya. Nah, jadi ini kalau mau merubah ya kan, ini adalah sangat berharap sekali nih jadi para para donatur atau para alumni ya kan. Nah, kalau para alumni saya yakin nih ya, rupanya adik-adik kita, adik-adik kelas kita itu sangat antusias terkait dengan olahraga ya kan. Nah, di basket gitu misalnya. Nah, mudah-mudahan bisa bisa mewujudkan nih satu impian menjadi satu kenyataan. Nah, kalau dari para alumni bisa ini dana, kalau bantuan, nah para alumni oke, bisa dijalankan gitu. Baik, Pak. Nah, untuk aspirasi yang ketujuh mengenai akses pintu keluar ternyata itu dirasa terlalu jauh dan peningkatan luas parkiran kelas 11 dan kelas 12 agar tidak kesulitan dalam mengeluarkan kendaraan, gitu, Pak. Ya. Oke. Kalau akses pintu keluar ya, jadi kenapa pintu keluar bagi pejalan kaki ataupun yang mereka menggunakan kendaraan, baik kendaraan sepeda ontel ya kan, kendaraan bermesin gitu, berbeda ini ya aksesnya untuk kendaraan dan pejalan kaki kita bedakan ya, karena menimbang aspek dari keselamatan gitu ya, aspek Iya. keselamatan, kemudian jangan sampai terlalu berkerumun gitu sehingga akses pejalan kaki adalah sendiri ya. Akses pejalan kaki adalah lewat gerbang timur, lewat gerbang timur. Jauh, jauh itu kan karena lokasi kita itu memang luas, ya kan? Iya, Pak. Ya, area SMA kita itu luas, sehingga kalau dari kelas 12 MIPA 8 misalnya ujung, ya kan? Iya. Tentunya ke timur adalah paling jauh. Tapi kalau yang kelasnya adalah dekat aula itu kan terdekat, ya kan? Iya. Nah, jadi yang mengatakan jauh karena memang aksesnya adalah dari ujung. Nah, sehingga akan mengatakan jauh, kan gitu, ya. Nah, tapi itu adalah demi demi apa ya? Ya tadi keselamatan, ya kan? Kemudian ya Tertiban menjaga juga ya, Pak. dari apa namanya? Anjuran dari pemerintah juga, ya kan? Untuk Mengurangi kerumunan. ya mengurangi kerumunan, gitu. Kemudian terkait dengan area parkiran ya, area parkiran kelas 11, kelas 12 gitu ya. Nah, sebenarnya itu cukup, kami katakan cukup adalah cukup gitu. Nah, tinggal penataan ya, tinggal penataan parkir ya, menata parkir. Nah, jadi kami sangat berharap utamanya adalah dari PKS ya, atau Kopasga. Kopasga. Nah, gitu. Membantu untuk mengatur ketertiban
di area parkir, ya, di area parkir. Baik area parkir kelas 11 ataupun kelas 12 12. gitu. Kami berharap juga, tidak hanya kelas 11 12 sih, karena di sana ada area parkir tamu, guru, karyawan kelas 11 dan kelas 12. Karena kelas 10 kan belum difasilitasi, memang tidak Iya. difasilitasi kan gitu ya. Kecuali adalah mereka yang pakai ontel, sepeda ontel. Iya. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu tinggal bagaimana menertibkan, ya kan? Menertibkan masing-masing kendaraan. Menertibkan masing-masing kendaraan. Jadi kita bisa melihat atau mencontoh dari SMK, ya, waktu itu menjadi satu percontohan di Purbalingga. Itu ada salah satu SMK yang menata di area parkiran itu sangat tertib, ya, ya, dimotori oleh ekskul PKS. PKS. Nah, di sana misalnya motor Scoopy semuanya. Oh, ya, nih. Jadi rampak, ya, warna pun merah putih Disejajarkan gitu, begitu ya, ya, Pak. nih. Sebegitunya, ya, sebegitu rapinya, ya. Jadi kami berharap kita, ya kan, kita bisa mencontoh yang seperti itu, ya. Kita berdayakan PKS kita. Kami yakin PKS kita tuh mampu, lebih dari mampu, ya. Nih, kalau kali ini belum bisa itu karena eh, ini kan tentunya mereka masih dalam tahap latihan baru, ya, karena Iya, kan Pak. dari kemarin kan masa pandemi nggak ada yang pada Online, parkir iya. kan gitu ya. Kelas yang kemarin, ya, yang sekarang misalnya kelas 11 gitu, mereka nggak mengalami yang namanya dunia offline kan gitu, Iya, menata parkiran kan beda dengan angkatan-angkatan sebelumnya, ya sebelumnya. kan, karena terbiasa gitu ya. Kami yakin seiring perjalanan waktu, dari ekskul kita, utamanya adalah Kopaska. PKS Iya. Kopasga, ini akan bisa mewujudkan impian menjadi satu kenyataan. Gitu. Amin. Oke. Nah, baik Pak, untuk aspirasi yang ke-9 yaitu mengenai peningkatan kelengkapan fasilitas di kelas, contohnya seperti speaker lebih keraskan, alat kebersihan LCD, kipas angin, dan lain sebagainya. Oh iya, terkait dengan speaker nih, Iya. satu ya, speaker. Kemarin tuh sebenarnya adalah baru maintenance nih, maintenance speaker di semua kelas. Jadi ada 36 kelas, itu di semua kelas. Bahkan di lab kami jangkau juga. Gitu. Jadi kalau rupanya kok masih ada yang kurang bagus nih, ya, terdengar suaranya kurang bagus di kelas tersebut. Oke, nanti akan kami cek ulang, ya. Jadi insya Allah hari Sabtu kami hadirkan maintenance lagi untuk memperbaiki beberapa kelas yang speakernya kurang bagus, gitu ya. Nah, itu terkait dengan speaker di Kelas. kelas, ya. Kemudian terkait dengan kipas angin, ya. Kalau kipas angin itu kalau di kelas tersebut melaporkan kerusakan, kami segera eksekusi, ya. Jadi sebelumnya misalkan lapor kelas 12 MIPA 8, oke, maka di hari itu, artinya kalau laporan pagi, kami eksekusinya adalah sepulang sekolah tentunya, ya. Nih, nggak bisa di saat pembelajaran gitu. Jadi selesai PTM kami baru eksekusi untuk memperbaiki, ya. Misalnya kalau laporan pagi, maka kami eksekusi di siang atau sore hari untuk memperbaiki kipas angin yang rusak, ya. Bisa jadi karena kurang cepat muternya gitu kan. Nah, itu kalau dilaporkan, insya Allah segera kami eksekusi. Kemudian karena kemarin juga kami siapkan kapasitor untuk kipas angin di kelas-kelas. Artinya kalau yang kurang bagus nanti akan dibetulkan gitu. Tapi kalau ada laporan, nah, sehingga kami segera bisa menindaklanjuti gitu ya. Karena kan nggak mungkin nih saya pribadi, ya kan, klintek gitu ya, satu kan Dan, gitu ya. iya, Gitu. Pak. Jadi kalau ada laporan, nah, maka akan segera dieksekusi, ya. Itu kipas angin. Kemudian yang ketiga,
tadi ada LCD. LCD. Oh ya, LCD dari 36 kelas itu baru terpasang 18 LCD ya, di 18 kelas. Itu artinya masih separuh ya yang belum Iya, Pak. dipasang. Memang belum ya. Dan memang eh, adanya ya kan, kalau total itu ada 27 LCD yang bagus di SMA kita. Loh, kenapa sisanya itu yang 9 itu nggak dipasang, Pak? Nggak. Itu eh, karena satu, ada yang bisa karena dipinjamkan gitu ya. Nih, kadang ada kegiatan Bapak Ibu guru ya, rapat dan seterusnya atau IHT harus di aula, di ruang guru, di ruang komite, kemudian kegiatan di perpus dan seterusnya, maka itu adalah LCD yang kalau yang dipasang di kelas-kelas kan sudah paten di Iya, sana Pak. ya. Nah, jadi ini ada LCD yang bisa dipinjamkan Dipindahkan. ya, dipindah tempatkan gitu. Memang dipinjam juga beberapa kelas gitu ya, kebutuhan guru kalau yang mau bawa LCD gitu. Jadi itu. Nah, terus kekurangannya apakah sekolah tidak mengusahakan? Sekolah mengusahakan, Mbak. Jadi kami di tahun kemarin sudah mengusulkan ke provinsi ya terkait dengan kebutuhan LCD kita ya. Jadi kami mengusulkan agar LCD itu lengkap di semua kelas. Kami mengusulkan seperti itu. Jadi yang kami usulkan terkait dengan peralatan itu ada LCD, kemudian komputer kami usulkan, kemudian alat-alat lab gitu, alat-alat lab itu kami usulkan. Itu terkait dengan peralatan. Nah, kalau gedung pun kami sudah melaporkan dan pihak provinsi pun sudah menindaklanjuti ke sini ya kan, seperti halnya kayak lab di kimia nih, lab kimia itu kan udah mau ambrol ya. Iya, Nah, Pak. itu kategori rusak berat. Nah, itu dari provinsi kemarin dapat bocoran juga ya kan. SMA 1 Purbalingga dapat bantuan gitu. Tapi belum tertulis nih ya kan. Nah, baru dapat bocoran gitu ya. Jadi menunggu, mudah-mudahan di tahun ini kita dapat bantuan baik alat ataupun di bangunan gitu di sana prasarana. Tadi ada Bapak tadi bilang kalau misalnya nggak mungkin kan, ya emang betul tidak mungkin untuk melakukan survei lapangan. Itu buat para siswa, terutama mungkin kayak saya siswa baru. Nah, itu bagaimana cara melaporkannya, Pak? Lewat mana seperti itu, Pak? Oke, jadi dari kelas itu sendiri bisa melaporkan ya. Kalau di tahun sebelumnya itu memang kami beri angket nih, Mbak ya. Jadi di kelas-kelas, karena kalau dulu kan online ya kan, jadi sorry bukan online ya, offline ya. ya gitu ya. Nah, kami beri angket di masing-masing kelas, isi kerusakannya apa saja gitu kan. Nah, di situ kan ada kedetek nih ya, misalnya dari saklar ya kan, stop kontak, semuanya dilaporkan ini tuh ya, pokoknya saklar, stop kontak, kipas angin dan seterusnya, fasilitas yang ada di kelas gitu misalnya rusak, nah dilaporkan sehingga kami kan bisa ngedetek nih, oh ya sebelum IPA 1 kerusakannya adalah stop kontak ya, sebelum IPA 2 adalah saklar, ini sebelum itu kan misalnya oh lampu dan seterusnya gitu ya. Oke, nanti ini kan sering berjalan waktu nih ya, karena ini alhamdulillah nih sudah PTM 100% ya. Nanti insya Allah kita akan apa namanya segera nih ya, segera untuk di angket survei ya kan. Nah, pengisian angket ya, kekurangannya di mana? Maksud saya adalah yang rusak apa saja di kelas tersebut ya. Nah, sehingga kami meresponnya adalah lebih cepat gitu. Kami akan lebih cepat itu manakala dari siswa langsung ya kan, dari siswa langsung. Berarti buat teman-teman jangan ragu-ragu buat ngisi nanti kalau misalnya memang sudah disediakan angka tersebut agar mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Dan untuk poin yang terakhir, Pak, perawatan lahan sebelah pendopo seperti ditanami dengan tanaman sayuran atau yang lainnya. Ya, oke.
Terima kasih. Nah, sebelah pendopo ini kami sudah membuat ya, membuat perencanaan. Yang mana ini adalah menjadi program unggulan SMA Negeri 1 Purbalingga. Yaitu apa? Yaitu wahana eko edukasi. Wow, menarik Jadi, sekali ya, Pak. Ya, di sana ada rencana, itu ada pengembangan eko edukasi. Untuk apa? Oh, untuk utamanya adalah menjadi laboratorium prakarya dan kewirausahaan. Gitu. Apakah hanya itu? Tidak. Kami ingin tunjukkan bahwasanya bukan bukan SMA Negeri 1 Purbalingga ada di Purbalingga, tapi Purbalingga ada di SMA Negeri 1 Purbalingga. Maksudnya apa? Jadi karena Purbalingga itu kan misal ada apa tuh knalpot, Iya, Pak. kemudian bulu mata, Iya. ya kan? Ada Davos, ada rokok dan seterusnya. Ya, jadi mau kita tunjukkan bahwasanya Purbalingga itu ada di SMA 1 Purbalingga. Nah, jadi di sana itu ada area apa saja yang kami rencanakan. Itu ada area perkebunan, kemudian perikanan, peternakan, area toga, kemudian area tanaman hias, area batik, wall climbing memang ada di sana ya kan, Iya, Pak. tidak kami geser gitu. Kemudian satu lagi ada area batik itu sudah disebutkan. Sudah, Pak. Jadi perikanan, perkebunan, peternakan, pertanian. Nah ini ada pertanian. Nah, jadi di sana ada beberapa area, banyak area ya yang sudah kami rencanakan. Yang mana rencana ini dalam perhitungan kami memakan biaya di atas 600-an juta. Uang dari mana? Nggak ada dong, gitu ya. Nggak ada dong ya. Dari bos nggak bisa, nggak mungkin bisa ya. Dari BP apalagi. Nah, terus dari mana? Jadi kami sangat berharap partisipasi, dukungan dari para alumni SMA Negeri 1 Purbalingga. Coba bayangkan, kalau satu saja, ya kan, nih, satu alumni, ya kan, satu alumni menyumbang 10.000, ya, satu alumni 10.000 nih, bisa jadi karena background masih kuliah, ya kan, menyumbang 10.000. Yang sudah bekerja misalnya 100.000 gitu ya, kali banyak alumni, insya Allah akan tercapai target kita. Iya, saya yakin para alumni yang sukses tidak akan menyumbang 100.000 dong, ya kan? Nah, mesti lebih dari itu, ya kan? Saya yakin seperti itu, ya, karena mereka begitu peduli, ya kan? Mereka para alumni itu begitu peduli pada adik-adik sekalian, ya kan? Jadi pada adik-adik angkatan mereka begitu peduli. Seperti halnya fasilitas kayak HP gitu ya, yang mereka itu karena faktor belajar kemarin di saat online itu keterbatasan sarana, ya kan? Nah, sarana prasarana HP nggak punya atau HP rusak gitu ya, itu adalah difasilitasi oleh para alumni gitu. Jadi kami bangga dan kami ucapkan terima kasih sekali, apresiasi tingginya kepada para alumni SMA Negeri 1 Purbalingga, dan kami sangat berharap ini impian kami bisa menjadi suatu kenyataan. Jadi membangun eko edukasi di SMA Negeri 1 Purbalingga. Saya yakin ini akan menjadi ikon tersendiri, ya, akan ikon tersendiri, karena di situ nantinya, loh, apakah itu bisa menjadi wisata? Bisa dong. Itu kenapa tidak? Nah, itu ya. Nanti kalau para OSIS MPK ingin melihat seperti apa sih, gambaran seperti apa, akan kami tayangkan. Ya, akan kami tayangkan rencananya seperti apa gitu. Kami sudah siapkan dalam gambar 3 dimensi. Baik, Pak. Wah, teman-teman, menarik sekali bukan perbincangan kita pada hari ini? Bagaimana, sudah terjawab semua atau belum nih teman-teman aspirasinya? Semoga sudah terjawab semua ya. Nah, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Saifuddin atas waktunya, dan juga terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video pada kali ini. Stay tune juga di video-video selanjutnya ya. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.